Bus antar kota jarak jauh yang berangkat dari kampung halaman kami berhenti di ujung gang pada pukul 6 sore. Aku menyeret koper plastik besar di belakang, sementara Budi menjinjing 2 tas buah-buahan di kedua tangannya, melangkah cepat menuju gerbang rumah. Rumah 3 lantai itu terletak jauh di dalam sebuah gang kecil di Jakarta Pusat, dengan gerbang besi berwarna hijau yang catnya sudah mengelupas dan berkarat. Begitu melewati ambang pintu, Budi segera meletakkan tas bawaannya di lantai ubin ruang tamu. Ia langsung mengeluarkan sebuah amplop tebal dari saku jaketnya, dan berjalan lurus menuju kamar tidur Ibu Ratna di lantai 1. Aku meletakkan sepatuku di rak kayu, menaruh koper di sudut dekat tangga, lalu melangkah mengikuti suamiku untuk menyapa ibu mertuaku. Pintu kamar sedikit terbuka. Aku melihat Budi menyerahkan amplop itu kepada Ibu Ratna dengan kedua tangannya. Budi berkata bahwa ini adalah gajinya bulan ini sebesar 9 juta rupiah. Ditambah 18 juta rupiah uang sumbangan pernikahan dari teman-teman kantor kami. Ia menyerahkan seluruhnya kepada ibunya, untuk mengelola pengeluaran rumah tangga. Ibu Ratna bangkit dari tempat tidurnya, mengulurkan tangan untuk menerima amplop itu. Ia membuka amplop, mengeluarkan setumpuk uang, menghitungnya sekilas beberapa kali, lalu mengangguk dan memasukkan semuanya ke dalam brankas mini yang terletak persis di samping tempat tidurnya. Aku tertegun di lorong. Sebelum kami menikah, Budi pernah membicarakan bahwa pendapatan kami berdua akan disimpan di rekening bersama untuk masa depan, dan sisanya baru akan diberikan kepada orang tua kami masing-masing. Hari ini, ia dengan seenaknya menyerahkan seluruh aset bersama kami kepada ibunya, tanpa berdiskusi denganku sepatah kata pun. Setelah mengunci brankas dengan hati-hati, Ibu Ratna berbalik dan melihatku berdiri di pintu. Ia berjalan mendekat, menarik sebuah kursi kayu, dan menyuruhku duduk di meja minum di ruang tamu. Ia menuangkan secangkir teh hijau yang sudah dingin, mendorongnya ke arahku, lalu mulai mengeluarkan serangkaian peraturan. Ia berkata bahwa rumah ini sejak dulu memiliki aturan dan tata krama, menantu baru harus menjaga tradisi keluarga, mulai dari cara berbicara hingga jadwal kegiatan sehari-hari. Mulai besok, aku harus memasang alarm pukul 5.30 pagi untuk membersihkan rumah, pergi ke pasar membeli bahan makanan segar, dan memasak sarapan untuk seluruh keluarga. Ia melarang keras jajan di luar atau membeli makanan jadi karena dianggap boros dan tidak terjamin kebersihannya. Mengenai gajiku sebagai akuntan, ia meminta agar dari 6 juta rupiah yang kuterima setiap bulan, aku harus menyerahkan persis 4,8 juta rupiah kepadanya. Uang ini akan digunakan untuk biaya makan, listrik, air, internet, dan popok untuk Bapak Hartono, ayah mertuaku. Sisa 1,2 juta rupiah hanya boleh kugunakan untuk bensin, pulsa telepon, ganti oli motor, dan sumbangan pernikahan teman. Budi duduk di samping ibunya, memegang cangkir teh, dan terus-menerus mengangguk setuju. Ia memintaku untuk menuruti semua perkataan ibunya demi keharmonisan rumah tangga. Aku menatap suamiku, hendak bertanya tentang dana bersama yang pernah ia janjikan sebelum pernikahan, tetapi Budi buru-buru menepis dengan tangannya. Ia berkata bahwa urusan uang paling aman jika dikelola oleh ibunya. Ibu yang melahirkannya tidak akan pernah hitung-hitungan dengan anak-anaknya. Keesokan paginya, alarm di ponselku berdering nyaring pukul 5.30. Saat itu musim hujan, suhu di luar turun hingga 22 derajat. Aku menyibakkan selimut dan turun dari tempat tidur, mengenakan kaos kaki wol dan jaket tambahan. Setibanya di lantai dasar, aku menyalakan lampu dapur dan mulai bekerja. Membersihkan seikat kangkung, mencuci beras, menyalakan penanak nasi, dan memanaskan kembali semur daging sisa kemarin. Rumah 3 lantai itu perlu dibersihkan setiap hari. Aku mengambil sapu dan mulai menyapu dari teras atap, menuruni setiap anak tangga, lalu mengambil lap basah untuk membersihkan debu yang menempel di pegangan tangga kayu dan permukaan anak tangga marmer. Hampir pukul 7.00 pagi, seluruh keluarga baru bangun satu persatu untuk membersihkan diri. Sarapan tersaji di meja kaca, ada nasi panas, semur daging, dan semangkuk sayur bening bayam. Ibu Ratna duduk di meja, mengambil sepotong daging untuk diperiksa dengan saksama, lalu meletakkannya kembali di piring. Ia menggerutu, mengatakan semurnya terlalu asin dan potongan dagingnya terlalu besar seperti telapak tangan, tidak tahu cara berhemat. Ia mengingatkanku bahwa sepulang kerja nanti, aku harus langsung ke pasar induk Ramat Jati untuk membeli bahan makanan segar, dan sama sekali tidak boleh mampir ke warung-warung untuk membeli barang-barang yang tidak perlu. Selesai makan, aku bergegas membereskan piring-piring kotor dan membawanya ke tempat cuci di halaman belakang. Aku membilas piring-piring itu di bawah air keran yang dingin dengan sabun cuci piring, lalu menatanya di rak stainless steel yang tergantung di dinding. Setelah itu, aku berlari ke lantai 2 untuk berganti pakaian kantor. Lalu mengeluarkan motor bebekku dari gerbang pada pukul 7.30,
agar tepat waktu untuk absensi sidik jari di kantor pukul 8.00. Setibanya di kantor perusahaan ekspor-impor, aku langsung dihadapkan pada tumpukan buku besar dan bukti transaksi akuntansi yang menggunung di meja. Aku sibuk memasukkan angka-angka pemasukan dan pengeluaran ke dalam perangkat lunak, mencocokkan setiap lembar faktur pajak hingga mataku terasa perih. Pukul 5.30 sore, beberapa rekan kerja perempuan mengajakku makan es campur di pinggir jalan. Terpaksa aku menolak dengan alasan sibuk urusan rumah. Lalu segera menyalakan mesin motor dan melaju lurus menuju pasar rakyat yang berjarak 5 km dari rumah. Dengan uang Rp120.000 di tangan, aku menghitung-hitung untuk membeli seikat kangkung seharga Rp6.000, 3 ons daging sapi seharga Rp30.000, dan seekor ikan mas ukuran kecil seharga Rp35.000. Aku pulang dengan kantong-kantong plastik belanjaan yang bergelantungan di kedua sisi setang motor. Begitu melangkah masuk ke gerbang, mataku langsung tertuju pada tumpukan pakaian kotor Budi dan Ibu Ratna yang teronggok berantakan di dalam bak plastik besar di dekat sumur. Tanpa sempat berganti pakaian, aku menyimpan belanjaan ke dalam kulkas, lalu menyingsingkan lengan kemejaku dan duduk untuk mengucek setiap kemeja dan celana panjang dengan tangan, karena mesin cuci rusak dan belum diperbaiki. Makan malam disajikan pukul 8 malam. Sambil menyuap nasi, Budi tak henti-hentinya menatap layar ponsel, menonton siaran langsung sepak bola. Ibu Ratna, setelah makan setengah mangkuk nasi, meletakkan sumpitnya dan mulai mengeluh. Ikan gorengnya kurang renyah, dan tumis kangkungnya layu karena aku tidak membuka tutup wajan saat memasak. Selama 30 menit makan malam, tidak ada seorang pun yang bertanya apakah aku lelah setelah seharian bekerja. Selesai membereskan semuanya, aku mandi sekadarnya, lalu menyeret langkah ke kamar tidur pada pukul 11.00 malam. Hari pertamaku sebagai menantu berakhir dengan kelelahan yang luar biasa, sebuah pertanda akan datangnya rangkaian hari-hari kerja fisik tanpa akhir di masa depan. Pekerjaan akuntansi di kantor semakin menumpuk menjelang akhir tahun karena harus melakukan rekonsiliasi utang piutang. Departemenku sering lembur untuk menyelesaikan laporan pajak. Aku terpaksa meminta izin kepada atasan untuk membawa tumpukan dokumen pulang untuk dikerjakan di malam hari. Namun, beban pekerjaan rumah tidak berkurang sedikit pun. Setiap pagi buta, aku menjinjing keranjang plastik hijau berjalan kaki ke pasar kaget di ujung gang untuk membeli bahan makanan seharian. Hari ini aku mampir ke tukang daging langganan untuk membeli 3 ons daging giling dan sepotong iga sapi untuk dimasak sup. Total penjual meminta Rp40.000. Setibanya di rumah, Ibu Ratna sudah berdiri menunggu di pintu dapur. Ia memeriksa isi keranjang belanjaanku, satu persatu kantong plastik, lalu mengangkat kantong daging. Ia menatap tajam pada daging giling itu, lalu bertanya berapa harganya. Mendengar aku menyebutkan harga, ia menggebrak meja dapur keramik dengan keras dan berkata dengan nada sengit. Ia menyebutku perempuan yang tidak becus berbelanja. Kemahalan Rp5.000 dibandingkan harga saat ia membelinya kemarin. Ia terus-menerus mengungkit gajiku yang kecil, mengatakan bahwa bisa menikah dengan pria yang memiliki rumah di Jakarta adalah berkah turun-temurun, tetapi aku malah boros. Aku diam-diam menyimpan daging ke dalam kulkas, mengambil sayuran untuk dicuci bersih tanpa membantah sepatah kata pun. Selesai mencuci tangan dengan sabun, aku mengambil kain pel dan seember air yang telah dicampur cairan disinfektan, lalu berjalan ke lantai 3. Aku sibuk mengepel setiap anak tangga, memeras kain pel berulang kali hingga keringat membasahi kedua ketiak kemejaku. Sore itu, hujan deras tiba-tiba turun disertai angin kencang. Aku mengenakan jas hujan plastik tipis, mengendarai motor pulang dari kantor. Lumpur jalanan menyiprat hingga ke ujung celana panjangku, dan air hujan merembes membasahi pakaian di dalamnya. Setibanya di halaman rumah, aku melihat pintu kayu utama terbuka lebar. Air hujan yang terbawa angin masuk, membasahi seluruh sofa kain di ruang tamu dan menggenangi karpet. Ibu Ratna sedang duduk bersantai menonton sinetron di kamarnya di lantai 2. Mendengar suara motorku, ia berteriak menyuruhku segera membersihkan genangan air dan mengeringkan lantai, agar Bapak Hartono tidak terpeleset dan patah tulang. Aku buru-buru melepas jas hujan dan menggantungkannya di paku, lalu berlari ke dapur mengambil alat pel untuk mendorong semua genangan air ke teras. Setelah mengeringkan lantai kayu itu 3 kali dengan lap kering, barulah aku berganti pakaian. Selesai dengan itu, aku kembali sibuk memotong daging, membersihkan sayuran, dan memasak untuk makan malam seluruh keluarga. Pukul 6.30 malam, Budi baru pulang kerja. Ia melempar tas kulitnya ke sofa, dan langsung masuk ke kamar mandi, menyalakan pemanas air, tanpa membereskan sepatu pantofelnya yang tergeletak begitu saja di depan pintu. Makan malam tersaji di meja kaca, suasana keluarga terasa sangat hening. Hanya terdengar denting sendok dan garpu yang beradu. Selesai makan,
Aku membawa piring-piring kotor ke tempat cuci di halaman belakang. Setelah membilasnya 3 kali dengan air bersih, aku menatanya di rak lalu berjalan ke kamar tidur kami di lantai 2. Membuka pintu kamar, aku melihat Budi sedang berbaring di tempat tidur, asyik menggulir media sosial menonton video-video pendek. Aku duduk di tepi ranjang dan mulai menceritakan pada Budi betapa lelahnya aku akhir-akhir ini. Aku memintanya untuk berbicara pada ibunya agar mengizinkanku menyewa asisten rumah tangga paruh waktu untuk membersihkan rumah dan kamar mandi 2 kali seminggu. Aku menjelaskan bahwa biaya asisten rumah tangga sekitar Rp35.000 per jam. Aku akan membayarnya dari sisa uang sakuku yang hanya Rp1,2 juta. Tanpa mengganggu kas Ibu Ratna. Mendengar usulanku, Budi menurunkan ponselnya, mengerutkan kening dan menatapku lurus. Ia dengan tegas menolak ide itu. Budi berkata bahwa rumah ini tidak terlalu besar, hanya dihuni 3 atau 4 orang, pekerjaan rumah hanya seputar memasak dan menyapu, untuk apa menyewa orang asing dan menghabiskan uang. Ia mengatakan bahwa ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, kalaupun mengomel, itu semua demi mendidik anak-anaknya agar menjadi orang yang benar dan menjaga kebersihan rumah. Budi mengakhiri dengan satu kalimat singkat, "Kamu itu menantu, apapun yang ibu katakan, terima saja. Sabar sedikit tidak akan membuatmu mati. Jangan banyak menuntut." Setelah itu, ia menarik selimut tebal menutupi kepalanya, membalikkan badan memunggungiku, dan tertidur. Aku duduk sendirian di atas kasur, menatap punggung suamiku, dan menyadari bahwa aku benar-benar sendirian di rumah ini. Keesokan harinya, semua jadwal berulang seperti program yang sudah terpasang di sistem. Pukul 5:30 pagi alarm berbunyi, aku bangun untuk memasak, membersihkan rumah, lalu berangkat kerja. Sore harinya, aku kembali bergegas pulang untuk mencuci, memasak, dan melayani keluarga suamiku. Akhir bulan, bagian personalia mentransfer gaji Rp6 juta ke kartu ATM-ku. Aku pergi ke ATM di ujung gang, menarik persis Rp4,8 juta, membungkusnya dengan plastik dan menyerahkannya langsung kepada Ibu Ratna. Ia menghitungnya 2 kali, tumpukan uang pecahan Rp100.000 itu, lalu menyimpannya di saku kardigan wol-nya. Ia memberitahukan bahwa bulan depan tagihan listrik akan naik karena sering menggunakan AC, dan memintaku menambah Rp300.000 lagi. Aku menahan diri dan mengangguk setuju. Menghitung sisa uang Rp900.000 di dompetku, aku harus membaginya untuk bensin, membeli pulsa, dan membayar makan siang di kantor. Seringkali saat makan siang di kantor, aku tidak berani turun makan bersama rekan-rekan di warteg. Aku membawa kotak makan plastik berisi nasi dingin dan lauk sisa semalam. Setelah memanaskannya di microwave selama 3 menit, aku duduk di meja kerjaku dan makan dengan tergesa-gesa. Selesai makan, aku menundukkan kepala di meja untuk tidur sejenak selama 15 menit, lalu bangun lagi untuk mengerjakan laporan. Sore hari sepulang kerja, begitu membuka gerbang, aku sudah mendengar suara Ibu Ratna berteriak-teriak. Hari ini anjing tetangga buang air di sudut halaman, dan ia menyuruhku mengambil 2 ember air untuk menyiram dan menyikat bersih setiap ubin merah. Sambil menyikat halaman, aku mendengar Ibu Ratna berbicara di telepon dengan beberapa tetangga di seberang pagar. Dengan suara keras ia membual, "Menantu di rumah ini sudah saya latih dengan baik, disuruh apa saja nurut, rajin sekali mengerjakan pekerjaan rumah." Aku mematikan keran, menyimpan ember di sudut, mencuci tangan dengan sabun antiseptik, lalu melangkah masuk ke dapur. Aroma bawang putih tumis dan kecap asin meresap ke dalam pakaianku. Setiap hari berlalu, aku merasa seperti mesin yang bekerja tanpa bayaran. Seorang pembantu yang dibayar dengan nasi dingin, sudut tempat tidur untuk berbaring, dan omelan pedas yang tak berkesudahan. Suatu Rabu pagi, saat aku sedang mengaduk bubur ayam di atas kompor, aku mendengar suara benturan yang sangat keras dari lantai 2. Aku meletakkan sendok stainless di atas meja, mematikan kompor, dan berlari menaiki tangga. Pintu kamar tidur mertuaku terbuka lebar. Bapak Hartono tergeletak di lantai parket. Tangan dan kakinya kejang, mulutnya miring ke satu sisi, dan ia mengeluarkan suara yang tidak jelas. Ibu Ratna berdiri terpojok di dekat lemari pakaian, wajahnya pucat pasi, kedua tangannya mencengkeram erat kardigan wol-nya. Aku bergegas menopang kepala Bapak Hartono dan berteriak memanggil Budi dari kamar sebelah. Kami berdua panik mencari telepon untuk memanggil ambulans 118. 15 menit kemudian, ambulans tiba dengan sirene meraung-raung di depan gang. Petugas medis membawa Bapak Hartono dengan tandu dan langsung menuju unit gawat darurat rumah sakit pusat terbesar di kota. Setelah melalui pemeriksaan MRI dan CT scan selama 2 jam, dokter mendiagnosis beliau menderita stroke berat, lumpuh separuh badan sebelah kiri, dan kehilangan total kemampuan untuk mengontrol buang air besar dan kecil. Di loket kasir UGD,
Perawat meminta keluarga untuk segera membayar uang muka biaya rawat inap sebesar 12 juta rupiah. Aku menoleh ke arah Budi, menunggu. Ia mengobrak-abrik dompet kulit hitamnya dan hanya berhasil mengeluarkan 5 lembar uang 100 ribu rupiah. Ibu Ratna yang berdiri di sampingnya buru-buru menepis tangan dan menjelaskan bahwa karena terburu-buru, ia tidak membawa kunci brankas di rumah. Tak ada cara lain. Aku mengeluarkan ponselku dan membuka aplikasi mobile banking. Aku mentransfer seluruh sisa tabunganku yang tak seberapa, 12 juta rupiah, untuk membayar uang muka biaya rawat inap ayah mertuaku. Selama 15 hari Bapak Hartono dirawat di ruang perawatan intensif, Budi hanya menjenguk 2 kali, sekitar pukul 8 malam. Ia hanya berdiri menatap ayahnya beberapa menit, bertanya sekadarnya tentang kondisinya, lalu pamit pulang cepat dengan alasan banyak pekerjaan di kantor. Ibu Ratna, dengan alasan usia tua dan lemah, takut dengan bau disinfektan rumah sakit dan takut tertular penyakit pernapasan, sama sekali tidak pernah menginjakkan kaki di rumah sakit. Aku sendirian yang mengurus semuanya, mulai dari membeli makanan di kantin, membayar biaya tambahan harian di bagian keuangan, hingga berjaga di samping tempat tidur. Dokter mengajariku cara memijat, dan aku dengan hati-hati memijat tangan dan kaki ayah mertuaku 3 kali sehari untuk mencegah atrofi otot dan kekakuan sendi. Siang hari, aku meminta izin kepada manajemen perusahaan untuk bekerja dari jarak jauh. Aku membawa laptop dan duduk di koridor rumah sakit mengetik laporan pajak, sesekali melongok ke dalam ruangan untuk memeriksa kantong infus. Siang hari aku menyempatkan diri membeli makanan, dan malamnya aku terjaga semalaman menunggu botol infus habis untuk memanggil perawat. Tubuhku melemah dengan cepat, lingkaran hitam di bawah mataku semakin pekat, dan berat badanku turun hampir 3 kilogram dalam waktu kurang dari sebulan. Suasana di rumah menjadi sangat mencekik dan tegang. Sejak Bapak Hartono pulang dari rumah sakit, ia terbaring tak berdaya di tempat tidur medis multifungsi yang diletakkan di sudut ruang tamu agar mudah dirawat. Dokter meresepkan daftar panjang obat-obatan impor yang mahal untuk membantu pemulihan sistem sarafnya. Bersamaan dengan itu, muncul serangkaian biaya medis lainnya seperti susu nutrisi, popok dewasa, sarung tangan medis, kapas alkohol, dan alas anti luka. Setiap bulan, aku menghitung semua biaya ini yang bisa mencapai 15 juta rupiah, menjadi beban berat di pundakku. Aku membuka laptop dan membuat sebuah tabel Excel yang merinci setiap pos pengeluaran medis. Aku mencetaknya di kertas A4 dan menunjukkannya kepada Budi dan Ibu Ratna saat makan malam untuk membahas cara berkontribusi. Budi melirik kertas itu sekilas lalu mendorongnya kembali. Ia menghela napas, mengeluh bahwa kondisi ekonomi makro sedang sulit, dan perusahaannya memotong gaji dan bonus. Ia sama sekali tidak punya uang tunai untuk disumbangkan. Ibu Ratna hanya bisa berdecak. Ia berkata bahwa uang simpanan di brankas sudah ia gunakan untuk membeli emas melalui seorang kenalan dan disimpan di bank. Sekarang belum jatuh tempo, jadi tidak bisa ditarik. Jika ditarik lebih awal, semua bunganya akan hangus. Akhirnya, seluruh beban keuangan jatuh pada tabungan pribadiku sebesar lebih dari 300 juta rupiah yang telah kukumpulkan sejak masih gadis saat bekerja sebagai akuntan. Kelelahanku tidak hanya berhenti pada tekanan finansial. Bapak Hartono kehilangan kontrol atas buang airnya. Semua aktivitas makan, minum, dan buang air terjadi di atas tempat tidur di ruang tamu. Sore itu, popok Bapak Hartono penuh, dan bau pesing menyebar ke seluruh lantai 1. Ibu Ratna yang sedang menonton berita di TV, buru-buru menutup hidungnya dan berlari ke kamarnya di lantai 2, lalu mengunci pintu. Budi, yang baru saja memasukkan motor matiknya ke halaman dan mencium bau itu, segera memutar balik motornya dan langsung pergi ke kedai bir di ujung gang. Aku baru saja pulang kerja, tas tangan belum sempat kugantung, langsung menyingsingkan lengan baju untuk membersihkan. Aku berlari ke kamar mandi, mengisi baskom plastik dengan air hangat, menyiapkan handuk bersih, dan mengenakan sarung tangan medis. Dengan susah payah, aku membalik tubuh ayah mertuaku yang beratnya 70 kg ke satu sisi, melepaskan popok kotor, menggulungnya, dan membuangnya ke kantong sampah. Aku membersihkan pinggul dan punggungnya dengan handuk hangat, mengoleskan lapisan tipis bedak anti ruam, lalu dengan hati-hati menyelipkan popok baru di bawahnya. Selesai, aku mengumpulkan spray kotor ke dalam ember, menyemprotkan pengharum ruangan ke seluruh ruang tamu. Pukul 10 malam, Budi baru pulang dalam keadaan setengah mabuk dan merebahkan diri di sofa. Ibu Ratna juga turun dari lantai atas dan menyuruhku membuatkan semangkuk mie instan dengan telur untuknya. Aku membawa semangkuk mie panas ke meja, lalu berdiri tegah dan mengusulkan agar kami bergiliran berjaga malam untuk membalikkan posisi ayah setiap 2 jam sekali, untuk mencegah luka baring di tulang ekornya. Ibu Ratna langsung mengerutkan kening, memijat kedua pelipisnya. Ia mengeluh penyakit vertigo kronisnya kambuh,
dan tekanan darahnya naik turun. Ia berkata jika malam-malam ia bangun untuk membalikan badan ayah lalu pusing dan jatuh, itu hanya akan menambah masalah bagi kami. Budi, yang sedang menenggak sebotol air mineral, ikut menimpali. Perusahaannya sedang mengejar proyek akhir tahun. Ia perlu tidur 8 jam penuh agar bisa bertemu klien di siang hari, ia tidak bisa begadang. Ibu dan anak itu saling bersahutan, menolak semua tanggung jawab merawat Bapak Hartono. Malam itu aku terjaga, setiap 2 jam aku bangun dari tikar, turun ke bawah untuk membalikan posisi ayah mertuaku, memeriksa popoknya, dan menyuapinya air hangat sesendok demi sesendok. Melihat air mata tak berdaya Bapak Hartono di ranjang sakitnya, aku mengerti bahwa hari-hariku ke depan akan menjadi perjuangan sendirian, tanpa ada seorang pun yang mendampingi dan berbagi beban. Hari-hari setelah Bapak Hartono keluar dari rumah sakit, ritme hidupku benar-benar terbalik. Pekerjaan di Departemen Akuntansi sedang memasuki periode penutupan kuartal ketiga. Tumpukan faktur dan bukti transaksi harus segera diproses di sistem. Aku harus memajukan alarm menjadi pukul 4 pagi, untuk mengurus kebersihan diri, mengganti popok, memasak bubur, lalu menyuapi ayah mertuaku. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, barulah aku bergegas berangkat ke kantor agar tepat waktu. Pukul 12 siang, alih-alih makan siang bekal bersama rekan-rekan di kantor, aku harus mengendarai motor lebih dari 10 km di bawah terik matahari untuk pulang. Aku pulang hanya untuk membalikan posisi Bapak Hartono dan memeriksa apakah ia buang air di tempat tidur, agar bisa segera dibersihkan. Seringkali saat tiba di rumah, aku mendapati Bapak Hartono terbaring di tengah kotorannya sendiri, akibat efek samping antibiotik yang menyebabkan diare. Bau busuk menyengat memenuhi ruang tamu, bahkan sampai ke teras. Ibu Ratna, dengan masker medis menutupi wajahnya, duduk bersantai di sofa sambil bermain ponsel, sama sekali tidak menyentuh pekerjaan membersihkan, bahkan tidak menyalakan kipas angin. Ia hanya duduk diam menunggu aku pulang untuk diperintah. Begitu melihatku melepas helm di depan pintu, ia langsung menyuruhku meletakkan tas dan segera membersihkan karena baunya sudah tak tertahankan. Aku buru-buru menyingsingkan lengan kemeja, memakai sarung tangan karet, dan sibuk membersihkan Bapak Hartono, lalu mencuci tumpukan spray di mesin cuci. Aku hanya sempat mengunyah sepotong roti tawar yang kubeli di jalan, minum segelas air putih, lalu kembali ke kantor agar tiba tepat waktu pukul 1:30 siang. Kondisi bolak-balik terus-menerus dan menangani masalah tak terduga membuatku sering terlambat datang atau pulang lebih awal. Kepala bagian personalia sudah memanggilku ke ruang rapat 2 kali untuk menegur pelanggaran jam kerja, yang sangat memengaruhi progres laporan departemen. Jumat malam minggu itu, Budi pulang sangat larut setelah minum-minum dengan rekan bisnis. Ia masuk dengan sempoyongan pukul 11 malam, melempar tas kulitnya ke meja kaca, lalu merebahkan diri di sofa. Aku sedang membawa sebaskom air hangat yang dicampur garam untuk menyekat tubuh ayah mertuaku sebelum tidur. Ibu Ratna turun dari tangga, menepuk bahu Budi dan menyuruhnya duduk tegak untuk rapat keluarga. Ia berdeham dan mulai mengeluh tentang kesehatannya. Ia bercerita bahwa vertigonya kambuh parah, kepalanya selalu pusing, dan harus berpegangan pada dinding saat berjalan. Ia memukul-mukul punggungnya, mengeluh tulang-tulangnya sakit karena pengapuran. Ia dengan tegas menyatakan bahwa usianya sudah 65 tahun, sudah tua dan lemah, tidak sanggup lagi mengangkat tubuh Bapak Hartono yang beratnya 70 kg, apalagi membersihkan kotorannya. Budi, sambil memijat keningnya, menimpali perkataan ibunya. Ia mengeluh bahwa direktur perusahaan memberinya tanggung jawab atas divisi bisnis inti dengan target penjualan yang tinggi. Setiap hari ia harus bertemu klien, minum-minum untuk diplomasi hingga larut malam. Budi menegaskan bahwa ia adalah tulang punggung ekonomi keluarga, jadi ia harus menjaga kesehatan untuk mencari uang, tidak bisa begadang merawat orang sakit. Setelah menyebutkan semua alasan untuk menghindar dari tanggung jawab, Ibu Ratna mengarahkan sasaran kepadaku. Ia memintaku untuk mengajukan surat pengunduran diri besok pagi, agar bisa di rumah merawat ayah mertuaku secara penuh. Aku terperangah. Handuk yang sedang kuperas jatuh ke dalam baskom, airnya menyiprat ke lantai. Aku menjelaskan kembali kepada mereka bahwa pekerjaanku sebagai akuntan saat ini sangat stabil. Pendapatan 6 juta sebulan juga sangat membantu menutupi biaya popok, susu, dan obat-obatan. Aku mengusulkan solusi untuk menyewa perawat profesional yang memiliki keterampilan merawat pasien stroke melalui agen penyalur tenaga kerja. Gaji perawat sekitar 4,8 juta sebulan, ditambah biaya makan dan tempat tinggal, akan aku tanggung sendiri. Mendengar soal mengeluarkan uang untuk menyewa orang, Budi langsung menggebrak meja kaca. Ia menolak mentah-mentah ideku. Budi berargumen dengan suara keras bahwa gajiku hanya 6 juta, dikurangi 4,8 juta untuk gaji perawat, dan 1,2 juta untuk makan mereka. Sama saja aku bekerja tanpa bayaran untuk menghidupi orang asing.
Budi menyimpulkan bahwa membiarkan orang asing masuk ke rumah hanya akan boros dan rumit. Jika mereka mencuri barang atau menyakiti Bapak Hartono saat tidak ada orang di rumah, siapa yang akan bertanggung jawab? Ibu Ratna menyambung perkataan anaknya dengan serangan psikologis yang lebih berat. Ia mengatakan bahwa sebagai menantu, aku sudah menikmati fasilitas dari keluarga suami, jadi saat ayah mertua sakit parah, aku harus maju mengambil tanggung jawab, bukan malah menunggu orang lain melayani. Ia menggunakan dalih tradisi dan bakti anak untuk memaksaku. Ia menunjuk lurus ke wajahku dan berkata jika aku bersikeras tetap bekerja dan membiarkan Bapak Hartono terbaring tak terurus di rumah, maka dosa durhaka itu harus kutanggung sendiri di hadapan keluarga besar, dan akan dicap buruk selamanya. Ibu dan anak itu terus-menerus mendesakku dengan kritik dan tuduhan, membuatku tak punya kesempatan untuk membantah. Aku melirik ke tempat tidur medis di sudut ruangan. Bapak Hartono berusaha menggerakkan tangan kanannya yang tidak lumpuh, mulutnya mengeluarkan suara tak berarti. Matanya menunjukkan kelelahan dan ketidakberdayaan yang mendalam. Aku diam, memeras handuk hingga kering, lalu kembali melanjutkan menyeka tubuh ayah mertuaku, mengakhiri percakapan itu. Keesokan paginya, aku berangkat ke kantor 30 menit lebih awal dari biasanya. Meja kerjaku masih dipenuhi tumpukan faktur dan bukti transaksi bank yang belum sempat kumasukkan ke sistem. Aku menyalakan komputer, membuka file Word, dan mengetik surat pengunduran diri yang singkat. Isinya menjelaskan bahwa karena kondisi keluarga ada yang sakit parah dan membutuhkan perawatan penuh, aku mengajukan pengunduran diri lebih cepat dari masa pemberitahuan. Kepala bagian personalia memegang surat itu di tangannya dan menatapku dengan prihatin. Saya sarankan kamu berpikir lagi, mencari posisi akuntan senior dengan gaji stabil dan lingkungan kerja yang baik di akhir tahun seperti ini tidak mudah. Aku tersenyum tipis, mengucapkan terima kasih padanya, lalu kembali ke meja untuk proses serah terima. Aku mencetak seluruh daftar dokumen, menyerahkan semua file data Excel, kata sandi login perangkat lunak manajemen, dan kunci lemari arsip kepada rekan kerja lain. Selesai menandatangani berita acara serah terima, aku melangkah keluar dari gedung kantor pada pukul 11.00 siang. Aku membawa sebuah kardus kecil berisi beberapa barang pribadi. Cangkir keramik, buku catatan, dan kotak pensil. Langit kota kelabu, angin musim hujan berhembus dingin. Aku menyalakan motor, membawa kardus barang-barangku menuju rumah 3 lantai, yang sudah kukenal. Mulai hari ini, duniaku menyempit menjadi ruang seluas 10 meter persegi di sekitar tempat tidur Bapak Hartono. Makan siang pertama setelah resmi berhenti bekerja, aku sibuk di dapur memasak 4 jenis lauk. Ibu Ratna duduk di meja makan, perlahan mengambil sepotong perkedel, lalu mengeluarkan serangkaian aturan baru. Ia menyerahkan tanggung jawab penuh kepadaku untuk memandikan, mencuci, menyuapi, dan memberikan obat kepada Bapak Hartono tepat waktu sesuai perintah dokter. Ia menekankan bahwa karena sekarang aku tidak bekerja dan punya banyak waktu luang, aku harus memastikan rumah dari lantai 3 sampai lantai 1 selalu bersih mengilap. Sama sekali tidak boleh ada bau tak sedap yang mengganggu ruang hidup dan acara kumpul-kumpul teman-temannya. Rangkaian hari-hari merawat orang sakit di rumah mengubahku menjadi mesin yang bekerja tanpa henti. Setiap hariku dimulai tepat pukul 5.00 pagi. Hal pertama yang kulakukan adalah pergi ke kamar mandi, menyiapkan sebaskom air hangat yang dicampur larutan antiseptik. Aku mengambil 2 handuk katun lembut dan sebotol alkohol 70%. Dengan sekuat tenaga, aku memiringkan tubuh Bapak Hartono yang beratnya hampir 70 kg ke satu sisi, menopang punggungnya dengan bantal. Kulit di punggung bawahnya mulai menunjukkan kemerahan dan melepuh karena terlalu lama berbaring, sirkulasi darahnya tidak lancar. Dengan hati-hati, aku menggunakan pinset untuk mengambil kapas yang dibasahi alkohol, lalu membersihkan area kulit yang tertekan di bagian tulang ekor dan bahu. Setelah alkohol kering, aku mengoleskan selapis tipis salep anti luka impor. Proses mengganti popok setelahnya juga memakan banyak tenaga dan kesabaran. Bapak Hartono benar-benar kehilangan kontrol buang air. Feses cair dan urin sering meluap dari tepi popok, mengotori spray dan piyama. Aku harus menggunakan banyak tisu kering untuk membersihkan kotoran kasar terlebih dahulu, kemudian menggunakan handuk hangat untuk membersihkannya berulang kali sampai permukaan kulitnya benar-benar kering sebelum memasang popok baru. Tumpukan spray dan pakaian kotor kukumpulkan dalam bak plastik besar, kubawa ke kamar mandi dan kusemprot dengan air bertekanan tinggi untuk menghilangkan noda sebelum memasukkannya ke mesin cuci. Telapak tanganku, sejak berhenti bekerja, selalu keriput. Kulit di ujung jariku mengelupas parah karena terus-menerus terpapar sabun cuci, pemutih, dan bahan kimia pembersih toilet lainnya. Urusan makan Bapak Hartono juga menuntut kesabaran tingkat tinggi. Dokter menginstruksikan agar ia makan makanan cair yang dihaluskan untuk menghindari risiko tersedak, pneumonia aspirasi,
atau penyumbatan saluran napas. Setiap hari aku pergi ke pasar membeli daging sapi tanpa lemak, ikan gabus yang sudah dibersihkan durinya, serta berbagai jenis sayuran, lalu memasaknya di panci presto untuk mendapatkan kaldunya. Kaldu itu kugunakan untuk memasak bubur hingga sangat lembut, lalu semuanya kumasukkan ke dalam blender dan kuhaluskan. Setelah itu, aku menyaring bubur melalui saringan stainless steel untuk menghilangkan ampas. Setiap kali makan, aku menggunakan suntikan medis besar berukuran 60 ml, mengisinya dengan bubur hangat, lalu menyuntikkannya perlahan ke sudut mulut ayah mertuaku yang miring. Terkadang, karena otot rahangnya tidak sinkron, bubur meluap keluar, mengotori dagu dan kerah bajunya. Aku akan membersihkannya dengan tisu, menunggu sampai ia menelan suapan itu, baru berani memberikan suapan berikutnya. Semangkuk kecil bubur berkapasitas 200 ml seringkali memakan waktu lebih dari 1 jam untuk dihabiskan. Selesai menyuapi, aku melanjutkan dengan mengukur tekanan darahnya menggunakan tensimeter digital, memeriksa angka sistolik, diastolik, dan detak jantung, lalu mencatatnya dengan rapi di buku catatan kecil. Setelah itu, aku mengambil setiap tablet obat jantung, penstabil tekanan darah, dan pengencer darah, lalu menumbuknya hingga menjadi bubuk halus. Bubuk obat itu kularutkan dalam segelas air hangat dan kuberikan kepadanya melalui suntikan. Semua tahapan harus dilakukan dengan sangat akurat sesuai jadwal yang tertera di rekam medis dokter. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Biaya perawatan pasien stroke semakin meroket. Memasuki bulan ketiga sejak Bapak Hartono terbaring, biaya pembelian popok, susu bubuk nutrisi, obat-obatan resep di luar tanggungan asuransi, dan alat medis habis pakai seperti selang penyedot dahak dan sarung tangan sudah melampaui 15 juta rupiah. Malam itu, setelah selesai membersihkan piring kotor, aku membawa buku catatan pengeluaran beserta setumpuk struk apotek ke meja ruang tamu. Aku meminta Budi dan Ibu Ratna untuk memeriksa angka-angkanya dan berkontribusi. Budi mengambil buku itu, melihat sekilas totalnya, lalu melemparkannya kembali ke meja. Ia menyalakan sebatang rokok, mengisapnya dalam-dalam, lalu menghembuskan asap ke seluruh ruangan sambil menggerutu. Ia beralasan ekonomi sedang sulit. Budi mengatakan perusahaannya sudah 2 bulan menunggak gaji, dompetnya kosong melompong. Ibu Ratna, yang sedang sibuk mengoleskan krim tangan lidah buaya, begitu mendengar soal uang, langsung menolak dengan suara keras. Ia menyatakan bahwa uang simpanan 300 juta rupiah di brankas sudah ia setorkan ke bank dengan jangka waktu 12 bulan. Jika ditarik sekarang, ia akan kehilangan seluruh bunga sebesar 9 juta rupiah. Ia dengan tegas mengatakan bahwa biaya perawatan ayah adalah tanggung jawab anak dan menantunya. Ia tidak punya kewajiban mengeluarkan uang hari tuanya. Budi berdiri, mengambil ponsel dan rokoknya, lalu pergi ke teras untuk merokok, meninggalkanku sendirian dengan tumpukan tagihan yang belum terbayar. Aku tidak bisa membiarkan ayah mertuaku putus obat pengencer darah atau menggunakan popok kotor yang bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Aku memutuskan untuk menggunakan tabungan pribadiku. Itu adalah buku tabungan berisi lebih dari 300 juta rupiah atas namaku, uang yang kukumpulkan dengan susah payah selama 5 tahun bekerja sebagai akuntan sebelum menikah dengan Budi. Awalnya, aku berencana menggunakan uang itu sebagai modal untuk membuka usaha kecil atau untuk biaya selama cuti hamil dan melahirkan. Keesokan paginya, aku membawa KTP ke cabang bank terdekat, mengisi formulir untuk mencairkan tabunganku. Aku meminta petugas untuk mentransfer langsung 12 juta rupiah ke rekening apotek besar untuk melunasi utang obat bulan ini. Aku juga menelepon agen distributor untuk memesan 5 karton popok, 10 pak alas tidur, dan 2 karton susu bubuk dalam jumlah besar, meminta agar diantar langsung ke rumah untuk mendapatkan diskon grosir. Saldo di rekening bankku berkurang puluhan juta setiap bulan, ditukar dengan kelangsungan hidup Bapak Hartono dari hari ke hari. Sore itu, saat aku sedang memberikan jus jeruk peras kepada ayah mertuaku dengan suntikan, ia tiba-tiba batuk tersedak-sedak, wajahnya memerah. Aku segera menarik suntikan, membantunya berbaring miring, lalu menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut untuk mengeluarkan dahak. Setelah batuknya reda dan napasnya kembali teratur, aku melihat 2 baris air mata mengalir di pipinya yang keriput. Matanya yang sayu menatapku lekat, menunjukkan ketidakberdayaan yang luar biasa. Ia mengerti semua jerih payah dan pengorbananku, tetapi tubuhnya yang lumpuh membuatnya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membelaku. Aku diam-diam menyeka air matanya dengan tisu, merapikan selimutnya, lalu turun ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Kontras dalam gaya hidup anggota keluarga di rumah 3 lantai ini semakin kentara. Sementara aku sibuk dari pagi hingga malam dengan pekerjaan rumah yang tak ada habisnya, dan jadwal merawat orang sakit yang padat, Ibu Ratna justru bersantai menikmati hidupnya sebagai seorang pensiunan yang berkecukupan. Sejak aku resmi berhenti bekerja,
Ia melimpahkan semua pekerjaan besar dan kecil kepadaku, mulai dari berbelanja, memasak, hingga membersihkan. Ia sama sekali tidak menyentuh apapun, bahkan untuk menyapu daun-daun kering di halaman. Setiap pagi ia bangun pukul 10.00, dengan santai memilih pakaian sutra atau batik yang mewah dari lemarinya. Ia duduk di depan meja rias, memoles lipstik merah, menggambar alisnya dengan rapi, lalu membawa tas bermereknya untuk pergi senam bersama klubnya di Taman Suropati. Selesai senam sekitar pukul 9.00 pagi. Ia dan teman-teman pensiunannya pergi makan soto Betawi atau minum kopi sambil mengobrol. Baru sekitar pukul 12.00 siang ia pulang dengan taksi untuk makan siang. Sore harinya, ia sering mengikuti pengajian di masjid atau menyewa ojek untuk mengunjungi kerabat dan teman-temannya yang tersebar di berbagai penjuru kota. Setiap kali akan keluar rumah, ia akan berdiri di depan cermin besar di ruang tamu, merapikan rambutnya dan menyemprotkan parfum yang harum semerbak. Aroma parfum impor mahalnya mengalahkan bau alkohol medis, antibiotik, minyak angin, dan kotoran yang selalu menguar di sekitar area tempat tidur Bapak Hartono. Diriku sendiri perlahan kehilangan penampilan rapi seorang karyawati kantor. Pakaian yang kukenakan selalu daster atau setelan kaos katun yang warnanya sudah pudar dan longgar agar mudah bergerak saat merawat orang sakit. Rambutku selalu kuikat ke belakang dengan jepit plastik seadanya. Beberapa anak rambut yang basah oleh keringat di kening pun tak sempat kurapikan. Tanganku yang dulu lentik terbiasa mengetik di keyboard, kini menjadi kasar dan kapalan. Kuku-kuku potong sangat pendek agar tidak melukai kulit ayah mertuaku yang rapuh saat aku memandikannya. Tubuhku selalu berbau khas seperti di rumah sakit. Ada hari-hari ketika cuaca berubah, Bapak Hartono buang air berkali-kali karena efek samping antibiotik yang mengganggu pencernaannya. Aku baru saja selesai membersihkan popok kotor dan memasukkan spray ke mesin cuci. Belum sempat menekan tombol start, ia sudah mengotori popok yang baru. Kotoran cairnya bahkan meluber hingga ke tepi tempat tidur dan jatuh ke lantai parket. Aku harus buru-buru mengambil lap, lalu menyiapkan seember air sabun karbol dan sibuk menyikatnya. Aku mengelapnya berulang kali sampai lantai tidak lagi terasa licin dan lengket. Hampir pukul 12.00 siang, aku sedang sibuk menumis di dapur. Lengan dasterku masih tergulung tinggi, celemek kain kasarku penuh dengan noda minyak. Saat itu Ibu Ratna masuk. Ia baru saja pulang dari pesta ulang tahun temannya di klub dansa. Mengenakan gaun sifon bermotif cerah, lehernya dihiasi kalung mutiara yang berkilauan. Begitu melangkah melewati ruang tamu, Ibu Ratna langsung mengerutkan kening, menutup hidungnya dengan tangan yang penuh cincin emas. Bapak Hartono baru saja buang air sekitar 10 menit yang lalu. Aku belum sempat membersihkannya karena sedang sibuk memasak di kompor, takut masakanku gosong. Ibu Ratna melemparkan tas tangannya ke meja, berjalan cepat ke dapur dengan langkah menghentak. Ia menunjuk lurus ke wajahku, berteriak-teriak. Ia mengeluh rumah ini bau busuk seperti tempat sampah. Ia memarahiku, menyebutku pemalas dan tidak becus bekerja. Ia berkata bahwa aku seharian di rumah hanya menumpang hidup, hanya mengurus satu orang sakit saja tidak beres. Ia menuduhku membiarkan rumah kotor dan berantakan, sehingga ia tidak pernah berani mengundang teman-temannya datang. Ia berkacak pinggang, berulang kali berkata, "Kamu itu tinggal di rumah mertua, harus tahu diri. Bekerjalah yang benar, bersihkan rumah sampai mengilap, jangan bawa sifat manja pemalasmu ke rumah ini." Setiap kata-katanya yang pedas menusuk, meniadakan semua usahaku yang tak kenal lelah sejak subuh. Ia tidak peduli bahwa untuk setiap momen ia bisa bersantai di luar. Aku harus membayarnya dengan malam-malam tanpa tidur, kesehatan yang menurun, dan tabungan pribadi yang terkuras puluhan juta setiap hari untuk membeli perlengkapan medis demi mempertahankan nyawa suaminya. Mendengar teriakan dari dapur, Bapak Hartono yang terbaring di ruang tamu mencoba memukul-mukul kasur dengan tangannya yang sehat, menimbulkan suara buk-buk. Ia mengerang di tenggorokannya. Matanya yang sayu menatap ke arah Ibu Ratna. Mendengar suara itu, Ibu Ratna melangkah keluar, menatap suaminya dengan tajam dan dingin. Ia melontarkan kata-kata menyalahkan, memaki suaminya yang sudah tua masih merepotkan, sakit-sakitan dan membebani istri, serta anak-anaknya. Ia berkata hidup seperti ini lebih baik mati saja agar semua orang tidak repot. Setelah mengucapkan kalimat kejam itu, ia berbalik, menaiki tangga, masuk ke kamarnya, dan membanting pintu dengan keras. Aku terpaku di dapur yang sempit, tanganku menggenggam erat sendok sayur. Aku diam-diam mematikan kompor, mencuci tangan, lalu melangkah ke ruang tamu. Aku membuka popok kotor, membersihkan kulit ayam mertuaku dengan handuk basah. Setelah memasang popok baru, aku berkeliling membuka semua jendela, menyalakan kipas angin di dinding. Aku mengambil semprotan pengharum ruangan aroma serai, menyemprotkannya ke seluruh sudut untuk menghilangkan bau tak sedap. Aku kembali ke dapur, mengambil semangkuk nasi penuh, menata lauk, dan mengantarkan nampan itu ke kamar Ibu Ratna. Turun lagi,
Aku menarik kursi di sudut meja makan, dan menyantap nasi dingin dengan sayur lodeh, yang sudah tidak hangat lagi. Kesabaran dan pengorbananku dibalas dengan penghinaan tanpa ampun dari orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga. Setelah lebih dari setengah tahun aku berhenti bekerja untuk merawat ayah mertuaku, sikap Budi berubah drastis. Dulu, sesekali ia masih berdiri di samping tempat tidur, dan bertanya sekadarnya tentang kondisi ayahnya. Sekarang, setiap kali ia pulang, wajahnya selalu masam. Ia sering mengeluh tentang bau tak sedap di rumah. Suatu hari, aku baru saja selesai mengganti popok Bapak Hartono yang penuh. Budi pulang kerja, melangkah melewati ruang tamu, lalu mengibaskan tangannya di depan hidung. Budi menggerutu, menyalahkanku karena malas membersihkan rumah sehingga baunya menyengat, campuran bau disinfektan, minyak angin, dan kotoran. Ia menendang ember berisi air pel ke samping. Budi menatapku dari atas ke bawah. Saat itu aku mengenakan setelan rumah yang warnanya sudah kusam, rambutku acak-acakan karena seharian sibuk di dapur dan mencuci. Ia melontarkan kalimat hinaan, mengatakan penampilanku tua dan kumal, bau seperti petugas kebersihan jalanan. Mendengar itu, aku hanya bisa menunduk menatap jari-jariku yang keriput dan kapalan. Aku diam-diam menyimpan botol pembersih lantai dan membawa ember berisi pakaian kotor ke halaman belakang, sama sekali tidak membantah. Sikap dingin Budi tidak hanya berhenti pada kata-kata hinaan, ia menghindari semua kedekatan fisik denganku sebagai suami istri. Sejak Bapak Hartono sakit parah dan terbaring di ruang tamu, aku pindah tidur di atas tikar di sudut lantai agar mudah bangun malam untuk merawatnya. Budi segera mengambil alasan bahwa ruang tamu sempit dan penuh kuman, lalu pindah tidur ke kamar di lantai 3. Ia beralasan butuh tempat yang tenang dan bersih untuk istirahat dan bekerja online. Seringkali setelah aku selesai membereskan semua pekerjaan pada pukul 12 malam, aku mencuci tangan, berganti piyama bersih, lalu naik ke lantai 3 untuk mengetuk pintunya, berniat membicarakan masalah keuangan. Budi sering mengunci pintu dari dalam. Ia akan berteriak dari balik pintu bahwa ia sedang rapat video dengan atasan atau sangat lelah dan butuh tidur, melarangku mengganggunya. Selama berbulan-bulan, kami tidak saling menyentuh, tidak ada percakapan yang layak lebih dari 5 menit. Semua komunikasi kami hanya sebatas pesan singkat dari Budi, menyuruhku mencuci kemeja tertentu atau memberitahu bahwa ia tidak makan malam di rumah. Frekuensi Budi makan di rumah semakin jarang, lalu hilang sama sekali. Hampir setiap sore ia mengirim pesan tidak akan makan malam. Alasannya selalu karena perusahaan sedang mengejar proyek akhir tahun, ia harus pergi menjamu klien. Ada kalanya Budi pulang hingga pukul 2 atau 3 pagi dalam keadaan mabuk berat. Pakaiannya berbau minuman keras mahal, bercampur dengan parfum wanita yang beraroma mawar. Kontribusi keuangannya untuk keluarga juga berhenti total, ia tidak memberikan sepeser pun. Bulan lalu, saat aku menunjukkan buku catatan berisi rincian biaya pembelian alat penyedot dahak dan kasur anti luka baring senilai total 9 juta rupiah, Budi dengan kasar melempar buku itu ke lantai. Ia berteriak bahwa perusahaan sedang dalam kondisi buruk dan menunggak gaji karyawan selama 2 bulan. Ia menjerit mengatakan bahwa ia bahkan harus menggadaikan kartu kreditnya untuk membeli bensin mobil. Ia mengaku tidak punya uang. Namun, di tengah klaim kebangkrutannya, Budi terus membeli barang-barang bermerek yang mahal. Saat mencuci pakaiannya, aku menemukan beberapa kemeja merek mahal yang masih baru di dalam lemarinya. Ia mengganti ponselnya dengan model terbaru, dan membeli sebotol parfum pria bermerek seharga jutaan rupiah yang terpajang di meja riasnya. Aku hidup di rumah itu seperti bayangan bisu, seorang pembantu tak terlihat, tanpa nama. Pagi hari membuka mata, aku dihadapkan pada popok, susu, dan bubur halus. Malamnya, aku tenggelam dalam tumpukan piring kotor berminyak dan ember pakaian bau yang harus dicuci dengan tangan. Aku terisolasi sepenuhnya dari dunia luar. Ibu Ratna sibuk dengan jadwalnya pergi ke pengajian dan arisan. Budi sibuk dengan hiburan malamnya di luar. Tidak ada seorang pun di keluarga yang bertanya kabarku, bagaimana makanku, apakah aku sehat, atau berapa sisa tabunganku. Dompetku semakin menipis. Uang tabungan lebih dari 300 juta rupiah kini tersisa kurang dari 55 juta setelah berbulan-bulan membayar obat-obatan impor, biaya perawatan, serta tagihan listrik dan air untuk seluruh rumah. Keluarga ini telah kehilangan ikatannya, tidak ada lagi makan malam bersama. Aku sadar, aku telah mengikat diriku pada sebuah kontrak kerja tanpa batas waktu. Sebuah tempat di mana aku mengorbankan masa muda, karier, dan tabunganku, hanya untuk ditukar dengan penghinaan dan penindasan. Penampilan Budi yang semakin necis dan sikapnya yang acuh tak acuh membuatku sangat curiga. Suatu Sabtu malam, hujan gerimis. Budi pulang minum-minum pada pukul 2015 pagi. Mendengar suara taksi berhenti di ujung gang, aku membukakan gerbang.
Budi masuk dengan sempoyongan, melempar jaket kulitnya ke kursi, lalu menunduk di atas meja kaca dan muntah. Aku sibuk membuat segelas air jeruk hangat, lalu membersihkan muntahannya di meja dan lantai dengan cairan pembersih. Selesai, aku memapah tubuhnya yang berat menaiki tangga ke tempat tidur di lantai 3. Budi langsung mendengkur begitu punggungnya menyentuh kasur. Saat aku membungkuk untuk menyelimutinya, ponselnya terjatuh dari saku celana ke atas kasur. Layar ponsel masih menyala karena Budi baru saja membuka media sosial di taksi sebelum tertidur. Aku mengambil ponsel itu, berniat menekan tombol daya untuk mematikannya. Tepat pada saat itu, sebuah notifikasi pesan WhatsApp muncul. Nama pengirimnya disimpan sebagai istriku Dewi tersayang. Pesannya berbunyi, "Tasnya bagus banget, sayang. I love you. Besok kita makan tom yum, ya." Tanganku menggenggam erat ponsel itu. Aku membuka aplikasi WhatsApp. Kunci layarnya adalah tanggal lahirnya, jadi aku bisa langsung masuk. Percakapan yang muncul mengungkap seluruh kebenaran yang kotor. Budi sama sekali tidak menunggak gaji atau bangkrut seperti yang selalu ia keluhkan setiap kali aku menunjukkan tagihan rumah sakit. Di dalam pesan itu, Budi baru saja mengirim tangkapan layar bukti transfer berhasil sejumlah 30 juta rupiah. Keterangan transfernya tertulis jelas. Dari suami Budi untuk istri Dewi beli tas Dior. Aku menggulir percakapan ke atas. Ratusan pesan mesra dan rindu, foto-foto mereka berdua berlibur di sebuah hotel di Bandung, makan di restoran barbeku Korea, terpampang jelas di mataku. Budi memanggil gadis muda bernama Dewi itu dengan sebutan istri dengan mesra. Dalam foto-foto itu, Dewi berdandan tebal dengan lipstik merah menyala, mengenakan gaun tali tipis yang ketat. Uang 30 juta yang ditransfer untuk membeli tas itu setara dengan jumlah uang yang harus kukeluarkan dengan susah payah dari tabunganku bulan lalu, untuk membeli obat anti-atrofi otak untuk ayahnya. Aku mengambil ponselku, menyalakan kamera. Aku dengan cepat memotret seluruh layar percakapan, bukti transfer, dan foto wajah gadis bernama Dewi itu. Setelah mengambil sekitar 15 foto, aku meletakkan kembali ponsel Budi di tempatnya, mematikan lampu, dan keluar dari kamar, menutup pintu dengan pelan. Beberapa hari kemudian, aku menemukan kebenaran lain yang lebih hina. Siang itu, sekitar jam 11, aku sedang mencuci piring di halaman belakang, ketika mendengar suara bisik-bisik dari kamar Ibu Ratna di lantai 2. Pintu kamarnya sedikit terbuka, aku mengeringkan tangan di celemek, melepas sandalku, dan berjinjit menaiki tangga, mendekati celah pintu. Suara Ibu Ratna terdengar jelas. Ia sedang berbicara di telepon dengan Budi menggunakan pengeras suara. Aku mengeluarkan ponselku, menyalakan mode rekam suara, dan mendekatkan mikrofon ke celah pintu. Ibu Ratna berbisik, tetapi setiap katanya sangat jelas. "Kamu jalan saja sama si Dewi, tapi hati-hati jangan sampai si Sari tahu. Biarkan saja si Sari yang merawat bapakmu, kita jadi hemat uang sewa perawat. Nanti kalau bapakmu sudah meninggal, ibu akan langsung panggil agen properti untuk jual rumah ini seharga 4 miliar. Uangnya kita bagi, kita beli apartemen mewah di kawasan elit, usir si Sari dengan tangan kosong, lalu bawa si Dewi untuk menikah denganmu dan kasih ibu cucu laki-laki." Suara Budi terdengar singkat dari pengeras suara. "Iya Bu, Ibu atur saja. Urusan surat-surat jual rumah biar aku yang urus." Aku berdiri mematung di lorong. File rekaman suara di ponselku adalah bukti paling jelas dan tajam dari rencana busuk mereka untuk menyingkirkan aset. Ternyata, mereka tidak hanya memanfaatkanku sebagai pembantu gratis, mereka juga menguras habis tabunganku untuk biaya pengobatan. Mereka bahkan sudah menyusun rencana detail untuk menendangku keluar setelah aku tidak lagi berguna. Aku diam-diam menyimpan file rekaman itu, mengganti namanya menjadi rencana jual rumah. Aku menyimpan ponselku di saku, turun ke dapur, dan melanjutkan pekerjaanku menyiapkan makan siang. Aku tidak mendobrak pintu dan membuat keributan. Aku bertekad tidak akan membiarkan diriku diinjak-injak dan dirampok lagi. Aku akan membalas siasat mereka dengan siasat, menunggu saat yang paling tepat untuk membuat mereka membayar semua perbuatan hina mereka. Bapak Hartono meninggal dunia pada suatu pagi di pertengahan bulan Oktober, setelah lebih dari 3 tahun terbaring tak berdaya. Hari itu cuaca sangat dingin dan hujan deras. Aku bangun pukul 5.30 pagi, membawa sebaskom air hangat ke ruang tamu untuk membersihkan dan mengganti popoknya seperti biasa. Begitu menyentuh kakinya, aku sadar tubuhnya sudah dingin dan kaku. Detak jantungnya sudah berhenti total. Monitor tanda vital yang terpasang di ujung jarinya menunjukkan garis lurus berwarna merah. Aku menelepon ambulans 118. 15 menit kemudian, dokter tiba dan memastikan beliau telah meninggal dunia karena gagal jantung akut. Seketika, rumah 3 lantai itu menjadi kacau balau. Ibu Ratna dan Budi, setelah menerima kabar, berlari turun dari lantai atas.
Berdiri di hadapan jenazah Bapak Hartono yang ditutupi kain putih oleh perawat, mereka berdua langsung menangis histeris. Ibu Ratna menjerit-jerit memanggil nama suaminya, memukul-mukul dadanya, dan jatuh terkulai. Budi memeluk kaki ranjang, menangis meraung-raung. Ketika kerabat dari pihak ayah dan ibu di kampung mendapat kabar, mereka berdatangan dengan mengenakan jas hujan. Ibu Ratna terus-menerus menceritakan kesedihannya, meratapi kehilangan suaminya yang menjadi tulang punggung keluarga. Budi memainkan peran sebagai anak yang berbakti, bersimpuh di samping jenazah, menyeka air mata, dan mengucapkan terima kasih kepada setiap tamu yang datang melayat. Sementara mereka sibuk menerima tamu dan berakting dalam drama kesedihan, akulah satu-satunya yang berlari ke sana kemari mengurus semua prosesi pemakaman. Aku menelepon jasa pemakaman. Aku mengambil kartu ATM-ku, menarik uang, dan membayar langsung dari kantong pribadiku paket layanan seharga Rp25 juta yang mencakup peti mati, mobil jenazah, musik, dan karangan bunga. Aku yang mengarahkan pekerja untuk mendirikan tenda di depan gang, pergi ke pasar membeli perlengkapan upacara, buah-buahan, dan kertas sembahyang untuk altar. Selama 3 hari masa berkabung, aku berjaga di samping jenazah, menerima tamu, mencatat sumbangan di buku tamu, dan memesan catering untuk para pelayat dan kerabat jauh yang menginap. Ibu Ratna, dengan alasan tekanan darah tinggi dan sering pingsan, mengurung diri di kamar tidur. Ia hanya sesekali keluar untuk menangis ketika ada tamu penting. Budi sibuk menuangkan minuman dan mengobrol dengan paman-pamannya di bawah tenda, menyerahkan semua urusan keuangan dan pembayaran kepadaku. Setelah pemakaman selesai dan jenazah Bapak Hartono dikremasi, aku hampir pingsan karena kelelahan, berat badanku turun 2 kilogram lagi. Saldo di rekening bankku kini hanya tersisa Rp12 juta. Tepat setelah acara tahlilan 40 hari Bapak Hartono selesai, sifat tak tahu terima kasih Ibu Ratna dan Budi langsung terlihat jelas. Suatu pagi, saat aku sedang membereskan ruang tamu, membongkar tempat tidur medis untuk dipindahkan ke halaman, bel gerbang berbunyi. Seorang pria berjas hitam membawa tas dokumen masuk. Budi dan Ibu Ratna menyambutnya dengan gembira di pintu. Mereka duduk di meja kaca. Pria itu mengeluarkan meteran laser, mulai mengukur luas ruang tamu. Ia mengeluarkan tabletnya, memotret setiap sudut rumah, dan melirik denah lantai atas. Aku membawa nampan teh, lalu berdiri diam-diam di dekat dapur untuk menguping. Pria itu adalah agen properti. Ia sedang berdiskusi dengan Budi tentang harga rumah. Budi berkata dengan jelas, "Saya pasang harga 4,2 miliar di internet. Kalau ada yang nawar 4 miliar, langsung kita lepas. Urusan balik nama sertifikat dan pajak, saya yang urus." Ibu Ratna menimpali, "Tolong carikan pembeli yang bisa bayar tunai sekali transfer, ya. Kami mau cepat-cepat pindah ke apartemen 3 kamar." Mereka secara terbuka mendiskusikan penjualan rumah, tanpa sedikit pun berbicara denganku. Rencana mereka untuk menjual rumah dan menendangku keluar telah resmi dimulai. Persis seperti isi rekaman yang kudapatkan 2 bulan lalu. Kesabaranku sudah habis. Bertahun-tahun masa mudaku terkubur di samping ranjang orang sakit, membersihkan kotoran. Lebih dari Rp300 juta uang hasil jerih payahku habis untuk biaya pengobatan. Semua pengabdianku dibalas dengan rencana licik untuk menyingkirkan hartaku. Aku membawa nampan ke dapur, meletakkannya dengan keras di atas meja. Aku membuka ponsel, memeriksa kembali semua file rekaman, foto bukti perselingkuhan, dan rincian tagihan rumah sakit yang telah kusimpan dengan aman di Google Drive. Waktunya untuk membalikkan keadaan telah tiba. Aku tidak akan gegabah. Aku memerlukan persiapan bukti hukum yang matang untuk memastikan orang-orang tak berperasaan ini mengembalikan setiap sen dari hasil jerih payahku yang telah mereka kuras. Senin pagi, aku memberitahu Ibu Ratna bahwa aku perlu ke puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan rutin. Aku mengambil kunci motorku dan berangkat pukul 8 pagi, langsung menuju cabang bank di dekat rumah. Aku mengambil nomor antrian dan menunggu sekitar 15 menit. Tiba giliranku, aku menunjukkan KTP dan meminta petugas untuk mencetak seluruh riwayat transaksi rekening pribadiku selama 36 bulan terakhir. Tumpukan rekening koran yang dicetak hampir setebal 50 halaman. Aku menggunakan stabilo untuk menandai setiap transaksi pembayaran uang muka rumah sakit, pembelian obat impor, popok, susu, dan paket layanan pemakaman senilai Rp25 juta. Aku memeriksa setiap halaman dengan teliti, meminta petugas untuk membubuhkan stempel resmi bank di setiap halaman untuk memastikan keabsahannya di pengadilan. Selesai, aku menyimpan berkas itu dengan hati-hati. Meninggalkan bank pukul 10, aku mampir ke sebuah kafe untuk bertemu dengan seorang detektif swasta yang telah kuhubungi minggu lalu. Transaksi berlangsung cepat. Pria itu menyerahkan sebuah amplop coklat besar. Di dalamnya ada 30 foto yang dengan jelas menangkap momen Budi merangkul Dewi memasuki sebuah hotel.
Waktu di foto itu cocok dengan malam-malam saat Budi tidak makan malam di rumah. Ada juga foto mereka makan malam di sebuah restoran mewah, di mana Budi memasangkan kalung emas baru ke leher selingkuhannya. Aku membayar sisa upah detektif sebesar 1,2 juta rupiah. Aku menerima sebuah USB berisi video asli lalu pergi. Semua bukti perselingkuhan dan pembiayaan selingkuhan dengan aset bersama kini ada di tanganku. Tujuan terakhirku pagi itu adalah sebuah kantor pengacara. Aku masuk ke ruang konsultasi, meletakkan semua berkas rekening koran, foto-foto dari detektif, dan USB berisi rekaman percakapan Ibu Ratna di atas meja pengacara bernama Pak Tulus. Pengacara berusia 40-an itu dengan teliti memeriksa setiap dokumen selama hampir 45 menit. Ia memutar rekaman suara itu lalu mengangguk. Ia menegaskan bahwa aku memiliki peluang menang yang sangat besar dalam gugatan cerai dan pembagian harta ini. Uang lebih dari 300 juta yang kukeluarkan untuk Bapak Hartono terbukti jelas sebagai harta pribadiku yang diperoleh sebelum menikah. Sementara itu, Budi jelas-jelas mangkir dari kewajibannya dan berselingkuh, melanggar hukum perkawinan, serta berencana menyingkirkan harta bersama. Pengacara membantuku menulis surat gugatan cerai sepihak, dan pada saat yang sama, ia menyusun permohonan kepada pengadilan untuk membekukan aset bersama, yaitu rumah dan mobil. Memaksa Budi untuk mengembalikan 300 juta rupiah yang telah kukeluarkan. Aku menandatangani semua dokumen lalu pamit. Kembali ke rumah pukul 12.30 siang, aku melihat Ibu Ratna sedang bersantai di sofa menonton TV. Piring kotor bekas sarapannya masih tergeletak di meja. Ia melirikku, menunjuk jam dinding, dan menyuruhku segera memasak makan siang karena ia lapar. Aku mengabaikannya, membawa tasku yang penuh dokumen ke lantai 2. Aku membuka lemari, menarik koper hitamku, dan mulai mengemasi pakaian kerja dan barang-barang pribadi. Berkas-berkas bukti itu kubungkus plastik kedap air dan kumasukkan ke dalam saku rahasia di dalam koper. Selesai. Aku mendorong koper itu kembali ke bawah tempat tidur. Aku tidak peduli dengan teriakan-teriakan dari bawah yang menyuruhku memasak. Semua persiapan telah selesai, perangkap hukum telah dipasang, tinggal menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan terakhir. Tepat pukul 7 malam, makan malam kusajikan di meja ruang tamu, bukan di meja makan seperti biasanya. Malam ini menunya ikan mas bumbu kuning, ayam rebus, dan sayur asem. Budi baru pulang kerja, mengenakan kemeja bermerek baru. Selesai mandi, ia langsung duduk di meja. Tangannya tak lepas dari ponsel. Ibu Ratna mengambil sepotong ikan, mengunyahnya sebentar, lalu langsung meludahkannya ke piring. Ia menggebrak meja dan memulai omelan seperti biasa. Ia mengeluh ikannya terlalu asin, sayur asemnya hambar. Ia memelototiku, berteriak bahwa aku sudah bertahun-tahun menumpang hidup tapi memasak saja tidak becus. Ia mengancam, kalau kamu tidak berubah, angkat kaki saja dari rumah ini. Ia akan membiarkan Budi menikah lagi dengan perempuan yang lebih baik. Aku meletakkan mangkuk nasiku, mengambil tisu untuk menyeka mulut. Aku berdiri dan berjalan ke lantai 2. 2 menit kemudian, aku kembali dengan koper dan setumpuk dokumen. Aku melemparkan dokumen itu ke tengah meja makan. Suaranya mengejutkan mereka. Budi melepaskan ponselnya. Ibu Ratna terbelalak. Aku mengeluarkan surat gugatan cerai yang sudah kutandatangani, mendorongnya ke hadapan Budi. Aku berkata dengan jelas, tidak perlu kalian usir. Aku juga tidak sudi tinggal di rumah penuh kepalsuan ini. Tanda tangani, kita bertemu di pengadilan. Budi mengambil surat itu, tertawa sinis. Ia menggebrak meja menyebutku gila. Ia berteriak bahwa jika bercerai, aku harus pergi dengan tangan kosong, karena sertifikat rumah ini atas nama ibunya. Tanpa menjawab, aku mengeluarkan setumpuk foto Budi dan Dewi di hotel. Aku juga melemparkan tangkapan layar bukti transfer 30 juta rupiah untuk membeli tas Dior ke wajahnya. Foto-foto itu berhamburan di atas meja makan. Wajah Budi pucat pasi, tangannya gemetar saat memungut foto-foto itu, ia tergagap. Ibu Ratna buru-buru ikut melihat. Melihat foto anaknya memeluk selingkuhannya. Ia mencoba membela diri. Ia berdalih bahwa wajar bagi pria untuk jajan di luar. Ia menyalahkanku karena tidak bisa menjaga suami. Aku tertawa hambar, lalu memutar rekaman suara dari ponselku. Aku menyetel volumenya paling keras. Suara Ibu Ratna yang dingin dan penuh perhitungan terdengar jelas. Mengungkap seluruh rencana mereka untuk menjual rumah dan mengusirku. Setelah rekaman selesai, ruangan menjadi sunyi senyap. Wajah Ibu Ratna pucat, bibirnya gemetar. Budi terduduk lemas di sofa, menjambak rambutnya. Aku menatap mereka berdua dan berkata, kalian memang pintar bersekongkol. Tapi kalian lupa, aku ini seorang akuntan. Seluruh bukti transfer 300 juta rupiah, bukti perselingkuhan, dan rekaman ini akan kuserahkan ke pengadilan.
Besok surat panggilan untuk pembekuan aset akan datang. Aku akan mengambil kembali setiap sen dari hasil jerih payahku. Setelah itu, aku berbalik, menarik koperku, melangkah keluar pintu. Aku membuka gerbang, memanggil taksi yang sudah menunggu di ujung gang, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Sidang mediasi pertama diadakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebulan setelah aku pergi. Ruangan itu terasa sempit dan pengap. Hakim duduk di meja besar. Aku dan pengacaraku, Pak Tulus, duduk di satu sisi. Budi dan Ibu Ratna di seberang. Baru saja sidang dimulai, Budi sudah berulah. Ia menggebrak meja, menuduhku mencuri 100 gram emas batangan milik keluarga sebelum aku pergi. Ibu Ratna di sampingnya terus menangis. Ia memfitnahku sebagai menantu durhaka yang menguras harta suami untuk membangun rumah orang tuanya dan menelantarkan ayah mertuanya hingga meninggal. Hakim mengetuk palu, meminta ketenangan. Hakim meminta Budi untuk menunjukkan bukti pembelian emas atau rekaman CCTV. Budi tergagap, beralasan emas itu disimpan di brankas sejak lama dan tidak ada CCTV. Pengacaraku dengan tenang membuka tasnya, mengeluarkan berkas hukum yang telah disiapkan. Ia dengan lugas mematahkan semua tuduhan tak berdasar mereka. Ia meletakkan tumpukan rekening koran setebal 50 halaman yang sudah distempel bank di hadapan hakim. Pengacara menunjuk setiap transaksi pembayaran biaya rumah sakit, pembelian obat, hingga biaya pemakaman. Totalnya mencapai persis 309 juta rupiah. Sumber dana itu terbukti jelas berasal dari tabungan pribadiku sebelum menikah. Sementara itu, pengacara menunjukkan rekening koran Budi yang membuktikan bahwa ia sama sekali tidak pernah mengeluarkan biaya sepeser pun untuk pengobatan ayahnya selama 3 tahun. Selanjutnya, pengacara mengeluarkan bukti pamungkas. Tumpukan foto berwarna Budi dan Dewi di hotel serta tangkapan layar bukti transfer 30 juta untuk membeli tas Dior dipajang di hadapan hakim. Pengacara menekankan pelanggaran serius terhadap undang-undang perkawinan yang dilakukan tergugat, sekaligus membuktikan bahwa Budi memiliki penghasilan tetapi sengaja lari dari tanggung jawab. Rekaman suara rencana busuk Ibu Ratna juga diserahkan dalam bentuk USB. Di hadapan bukti-bukti yang tak terbantahkan, argumen Budi hancur lebur. Ia menunduk, keringat bercucuran di keningnya. Ibu Ratna berhenti menangis, matanya melirik ke sana kemari, mencoba mencari alasan tetapi sia-sia. Hakim membuat berita acara, mencatat semua bukti yang diajukan. Pengadilan menolak sepenuhnya tuduhan pencurian emas karena tidak memiliki dasar hukum. Mediasi berakhir gagal karena aku bersikeras tidak akan mencabut gugatan. Aku melangkah keluar dari gedung pengadilan, merasakan hangatnya sinar matahari musim kemarau. Di belakangku, Budi dan Ibu Ratna keluar dengan wajah panik. Pertarungan hukum ini sudah bisa dipastikan hasilnya sejak awal. Putusan cerai tingkat pertama secara resmi dijatuhkan oleh pengadilan pada pertengahan November. Berdiri di hadapan majelis hakim, putusan dibacakan dengan jelas. Pengadilan mengabulkan gugatan ceraiku karena perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan dan tergugat terbukti berselingkuh. Mengenai pembagian harta, berdasarkan bukti rekening koran, pengadilan mewajibkan Budi untuk mengembalikan seluruh biaya medis yang telah kukeluarkan sebesar 309 juta rupiah. Selain itu, sebuah mobil senilai 360 juta rupiah yang dibeli Budi secara diam-diam atas nama kerabatnya selama masa perkawinan, berhasil dilacak oleh pengacaraku. Pengadilan menetapkan mobil itu sebagai harta bersama dan memutuskanku berhak atas setengah nilainya, yaitu 180 juta rupiah dalam bentuk tunai. Aku menerima salinan putusan itu. Total uang sebesar 489 juta rupiah, yang harus dibayarkan segera membuat Budi pucat pasi. Ia terpaksa menjual mobilnya dengan cepat dan menguras semua kartu kreditnya untuk membayar. Jika terlambat, rumah 3 lantai milik ibunya akan disita. Ibu Ratna menungguku di luar koridor. Melihatku keluar, ia menunjuk wajahku dan melontarkan sumpah serapah. Ia menyebutku perempuan jahat dan licik yang menghancurkan keluarganya. Aku berhenti, menatap lurus ke wajah mereka. Uang 300 juta itu adalah hasil jerih payahku untuk mempertahankan nyawa ayahmu selama 3 tahun. Pengadilan hanya mengembalikan keadilan padaku. Mulai sekarang, kita tidak saling kenal. Aku tidak mau berurusan lagi dengan keluarga busuk ini. Aku mengeluarkan kunci gerbang rumah itu dari gantungan kunciku. Aku melemparkannya ke lantai di depan Budi. Aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan suara makian Ibu Ratna dan wajah penuh dendam Budi. Aku melangkah ke jalan raya, memanggil taksi. Di dalam taksi, aku memeriksa aplikasi mobile banking. Pesan notifikasi baru saja masuk. Angka 489 juta rupiah baru saja ditransfer dari rekening pengadilan. Aku mengunci ponsel, menyandarkan kepala di jendela, melihat lalu lalang kota. 4 tahun masa muda yang terkubur di rumah suram itu akhirnya berakhir. Aku telah mendapatkan kembali semua hakku,
melangkah keluar dari lumpur dengan harga diri dan kekuatan. Apartemen studio yang kusewa terletak di lantai 6 sebuah gedung baru, ruangannya seluas 40 meter persegi, dengan jendela besar yang membiarkan sinar matahari pagi masuk. Minggu pagi pertama di tempat baru, aku bangun pukul 8 pagi. Tidak ada lagi alarm yang memaksaku bangun jam 5 pagi untuk mengganti popok. Tidak ada lagi bau pesing. Tidak ada lagi suara omelan ibu mertua. Aku meregangkan tubuh di atas kasur yang empuk, menikmati tidur nyenyak pertamaku selama 4 tahun. Sore harinya, aku pergi ke salon besar, memutuskan untuk merombak penampilanku. Rambutku yang panjang dan kusam dipotong sebahu, ditata bergelombang dan diwarnai coklat terang. Setelah itu, aku pergi ke spa untuk perawatan wajah. Meninggalkan spa, aku pergi ke pusat perbelanjaan. Aku membuang semua daster lamaku. Aku membeli serangkaian gaun kerja yang elegan, kemeja sutra, dan beberapa lipstik berwarna cerah. Melihat diriku di cermin, aku hampir tidak mengenali wanita kuyu beberapa bulan lalu. Senin berikutnya, aku mengenakan setelan blazer putih baru, melangkah percaya diri ke kantor sebuah perusahaan properti besar untuk wawancara. Dengan pengalaman 5 tahun sebagai akuntan senior, aku berhasil lulus tes dan wawancara dengan mudah. 2 hari kemudian, bagian personalia menelepon, memberitahukan bahwa aku diterima sebagai manajer akuntansi. Gaji awal yang ditawarkan adalah 15 juta rupiah sebulan, ditambah asuransi kesehatan dan bonus proyek. Aku tersenyum puas. Meja kerjaku berada di ruang terbuka di lantai 15, dengan komputer canggih dan 2 monitor besar. Rekan-rekan kerja di sekitarku kebanyakan anak muda yang ramah. Siang hari, kami makan siang bersama di restoran seberang kantor. Hidupku secara resmi telah memasuki babak baru yang cemerlang. Kemerdekaan finansial dan kebebasan mental memberiku kekuatan yang tak ternilai. Sejak aku pergi, kehidupan di rumah 3 lantai itu berubah menjadi medan perang yang berantakan. Ibu Ratna, yang sudah terbiasa dilayani, kini kikuk melakukan apapun. Pagi hari ia bangun, kulkas kosong karena tidak ada yang berbelanja. Ia hanya bisa makan mie instan. Piring kotor bekas makannya menumpuk di wastafel, dikerubungi lalat. Siang hari, ia memesan makanan dari luar. Kotak styrofoam bekasnya berserakan di meja ruang tamu. Budi pulang larut malam, kemeja kotornya dilempar begitu saja di lantai kamar mandi. Tumpukan pakaian kotor di halaman belakang mulai mengeluarkan bau asam. Akhir pekan itu, setelah melunasi utang kepadaku, Budi secara resmi membawa Dewi ke rumah untuk diperkenalkan. Dewi turun dari taksi membawa tas Dior seharga 30 juta, mengenakan gaun ketat. Begitu masuk, ia langsung menutup hidung, mengeluh tentang bau dari tumpukan piring kotor. Ibu Ratna, yang sedang duduk di sofa, buru-buru menyambutnya. Belum sempat duduk, Ibu Ratna sudah menunjuk tumpukan piring dan menyuruh Dewi mencucinya, sekalian menyapu rumah. Dewi cemberut dan menolak mentah-mentah. Ia menyatakan bahwa ia datang untuk menjadi istri, bukan pembantu. Ia memamerkan kukunya yang baru dirawat seharga 600.000 rupiah, mengatakan tidak bisa terkena bahan kimia. Dewi menoleh ke Budi, menuntut agar ia memanggil asisten rumah tangga paruh waktu atau mereka makan di luar. Mendengar jawaban kurang ajar itu, Ibu Ratna murka. Ia menggebrak meja, memaki Dewi sebagai gadis pemalas dan tidak sopan. Ia membanding-bandingkannya denganku yang dulu penurut. Budi, alih-alih membela ibunya, justru membela Dewi. Budi berkata, "Ibu jangan samakan standar istri kampung dengan Dewi." Ia mengatakan Dewi adalah wanita modern yang terbiasa hidup enak, pekerjaan rumah harus diserahkan pada ahlinya. Budi memesan taksi, menarik tangan Dewi dan pergi, meninggalkan Ibu Ratna yang terpaku di tengah ruang tamu yang berantakan. Tanpa diriku, kehidupan sehari-hari mereka benar-benar lumpuh. Konflik keluarga mulai meledak. 3 hari setelah aku menerima putusan cerai, keluarga Budi menghadapi acara penting, haul kakek dari pihak ayah. Biasanya, pada acara seperti ini, akulah yang selalu sibuk dari subuh hingga larut malam. Aku yang membuat daftar menu, berbelanja ke pasar induk, memasak untuk 5 meja prasmanan, menghias altar, hingga mencuci tumpukan piring setelahnya. Ibu Ratna dan Budi hanya tinggal berpakaian rapi dan menyambut tamu. Sabtu pagi, sehari sebelum acara, Ibu Ratna baru sadar. Ia panik, menyuruh Budi memesan catering. Budi menelepon beberapa penyedia jasa catering, tetapi semuanya menolak karena pesanan terlalu mendadak. Budi mengusulkan agar Dewi datang membantu. Ibu Ratna menolak mentah-mentah. Gadis yang takut kukunya rusak mana bisa diharapkan memasak untuk acara leluhur. Sore harinya, mereka masih duduk di sofa, bingung. Ibu Ratna takut malu di hadapan keluarga besar jika besok rumah berantakan dan tidak ada hidangan sama sekali. Dalam keputusasaan, sebuah ide gila muncul di benaknya. Ia meyakinkan dirinya bahwa meskipun sudah bercerai,
Aku masih memiliki kewajiban pada leluhur keluarga mantan suamiku. Ia yakin, dengan sifatku yang penurut selama ini, jika ia menelepon dan memerintah dengan keras, aku akan takut dan kembali untuk melayani mereka. Pukul 5 pagi hari Minggu, di apartemenku, aku masih terlelap dalam selimut hangat. Tiba-tiba, ponselku berdering nyaring. Di layar tertera nomor telepon Ibu Ratna. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya karena penasaran. Begitu telepon tersambung, suara melengking dan memerintah yang sudah kukenal terdengar. "Jam segini kamu masih tidur? Ini sudah jam 5 pagi. Cepat bangun. Pergi ke pasar, beli 5 ekor ayam jago, 2 kilo beras ketan, dan sayur mayur. Cepat kembali ke sini. Hari ini haul keluarga besar, jam 9 pagi paman, dan bibimu dari kampung sudah datang. Kamu mau rumah ini kotor dan altar kosong biar kita semua malu?" Ia terus-menerus memberikan perintah tanpa memberiku kesempatan bicara. Dalam pikirannya yang sempit, surat cerai dari pengadilan seolah tidak ada. Ia ingin terus memeras tenagaku untuk menjaga gengsinya. Aku diam mendengarkan. Ia melanjutkan dengan ancaman. "Suamimu sibuk mencari uang, tidak ada waktu mengurus hal sepele, jadi menantu harus tahu diri. Nanti kalau pulang, sekalian beli pembersih lantai, sikat halaman belakang yang berlumut itu. Jangan sampai aku telepon lagi." Kata-kata tak tahu malu dari wanita yang pernah berencana mengusirku dengan tangan kosong itu membuatku tertawa. Aku dengan tenang menjauhkan ponsel, bersiap memberikan jawaban telak. Setelah mendengar rentetan perintahnya, aku berdeham. Dengan nada mengantuk yang dibuat-buat, namun penuh sarkasme, aku berkata perlahan, "Halo, ini siapa, ya?" Sepertinya ibu salah sambung. Terdiam sejenak di seberang sana. Lalu terdengar suara Ibu Ratna menjerit karena marah. Ia berteriak bahwa ia adalah ibu mertuaku, menuduhku pura-pura gila. Aku segera memotongnya dengan nada tajam dan dingin. "Saya sudah bercerai dengan anak Anda. Ada surat resmi dari pengadilan. Sekarang kita orang asing. Kalau di rumah Anda ada acara, silakan telepon menantu baru Anda, si Dewi, untuk memasak, jangan ganggu tidur saya." Setelah itu, aku langsung menutup telepon. Aku memblokir nomornya dan juga nomor Budi secara permanen. Aku melempar ponsel ke kasur dan kembali tidur pulas hingga pukul 8 pagi. Sementara itu, di rumah yang kotor, Ibu Ratna terpaku. Panggilannya tidak lagi tersambung. Kebenaran yang pahit akhirnya menampar wajahnya. Menantu penurut yang rela menguras tabungannya telah benar-benar hilang dari hidupnya. Pukul 6.30 pagi, Budi turun dan bertanya apakah aku sudah pulang membawa bahan masakan. Ibu Ratna melempar ponselnya ke meja kaca hingga pecah. Ia duduk di sofa, menangis dan mengutukku. Waktu semakin mepet, Budi bergegas ke pasar. Ia hanya berhasil membeli beberapa potong lontong, seekor ayam goreng yang sudah jadi, dan beberapa bungkus nasi kuning. Mereka menatanya seadanya di atas piring plastik. Altar leluhur tampak kosong dan menyedihkan. Pukul 10 pagi, kerabat dari kampung tiba. Begitu masuk, semua orang menutup hidung karena bau busuk dari tumpukan sampah dan piring kotor. Tetua keluarga, melihat sajian yang ala kadarnya di altar, membenturkan tongkatnya ke lantai. Ia memarahi Budi karena tidak bertanggung jawab. Ibu Ratna menangis, berbohong dan menyalahkanku. Ia mengarang cerita bahwa aku mencuri 100 gram emas lalu kabur dengan pria lain, meninggalkannya yang tua dan sakit sendirian. Para bibi dan paman yang mendengar cerita itu tampak bersimpati. Saat itu, aku sedang duduk di sebuah kafe mewah dengan pemandangan danau. Teringat telepon tadi pagi, aku membuka aplikasi WhatsApp. Dulu, aku adalah admin grup keluarga besar yang beranggotakan lebih dari 50 orang. Ibu Ratna dan Budi lupa mengeluarkanku dari grup. Memanfaatkan kelalaian fatal ini, aku memutuskan untuk melancarkan serangan terakhir. Aku mengirim beberapa file ke grup. Pertama, foto surat putusan cerai dari pengadilan, dengan bagian yang mewajibkan Budi mengembalikan 300 juta rupiah di lingkari merah. Kedua, 10 foto Budi dan Dewi di hotel, beserta bukti transfer untuk membeli tas Dior seharga 30 juta. Terakhir, aku mengirim file rekaman suara rencana busuk Ibu Ratna untuk menjual rumah dan mengusirku. Ponsel semua anggota keluarga yang sedang berkumpul di ruang tamu Ibu Ratna berdering serempak. Tetua keluarga membuka file rekaman itu dan menyetelnya dengan pengeras suara. Suara Ibu Ratna yang dingin dan penuh perhitungan menggema di seluruh ruangan. Seluruh kebenaran terungkap di hadapan keluarga besar. Tetua keluarga gemetar karena marah, menunjuk wajah Budi dan memakinya. Para bibi dan paman menatap Ibu Ratna dengan jijik. Mereka serempak berdiri dan pergi, tidak sudi berlama-lama di rumah yang bau itu. Ibu Ratna jatuh terduduk di lantai, menangis dalam kehinaan. Drama mereka telah berakhir. Beberapa hari kemudian, Dewi mengetahui bahwa Budi telah bangkrut. Mobilnya dijual untuk membayarku, dan ia terlilit utang kartu kredit.
Reputasinya hancur. Melihat Budi tidak lagi berguna, Dewi memblokir nomornya, membawa semua hadiah mahal yang pernah diberikan, dan menghilang tanpa pamit. Budi jatuh miskin, depresi, dan berhenti bekerja. Ibu Ratna hidup di rumah yang kotor, penyakit tuanya sering kambuh tanpa ada yang merawat. Semua kerabat menjauh, ibu dan anak itu akhirnya merasakan kesepian dan ketidakberdayaan yang sama seperti yang pernah mereka timpakan padaku. Sebuah karma yang setimpal. Jumat pagi, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, aku berdiri di counter check-in, mengenakan gaun biru muda yang anggun. Rambutku ditata bergelombang. Aku menyeret koper kuning cerah, berisi pakaian untuk liburan 5 hari di Bali. Aku menerima boarding pass dengan senyum cerah. Pengumuman panggilan untuk penerbanganku terdengar. Aku berjalan menuju gerbang keberangkatan dengan langkah ringan. Duduk di kursi dekat jendela, aku mengencangkan sabuk pengaman dan memandang awan putih di luar. Aku membuka ponsel, memeriksa pesan notifikasi gaji pertamaku sebagai manajer akuntansi. Saldo bankku telah pulih. Kehidupan mandiri sepenuhnya ada dalam genggamanku. 4 tahun hidup di neraka rumah tangga itu telah resmi menjadi masa lalu, lenyap seperti awan di luar sana. Aku mengaktifkan mode pesawat, menyimpan ponselku, dan menghirup udara sejuk di kabin. Aku menyambut masa depan cerah yang menantiku. Keputusan untuk pergi dan memperjuangkan keadilan adalah keputusan terbaik dalam hidupku.